jantan dan betina. Kalau burung lovebird-nya sudah pasti jantan dan betina, pasti bertelur ya kan. Yang pertama begini, ini adalah burung lovebird jenis yang jantannya adalah PF Blue. Yang betinanya adalah PF Green Split Blue, yaitu dengan cara DNA checking. Itu hasilnya sudah pasti akurat 100%. Halo Sobat Red Farm, ketemu lagi kita ya. Mau ngapain kita hari ini nih Sobat Red Farm nih? Di video kemarin saya kan sudah menjelaskan bagaimana cara berternak lovebird yang baik dan benar. Supaya telurnya isi, supaya telurnya tidak zong. Yang pertama harus dipastikan adalah jantan dan betina. Kalau burung lovebird-nya sudah pasti jantan dan betina, pasti bertelur ya kan Sobat Red Farm? Banyak yang nanya sama saya, cara ngebedain burung lovebird jantan dan betina itu dari mana sih Om Oding katanya gitu. Nah makanya saya hari ini mau membuat video tentang perbedaan burung lovebird jantan dan betina. Dilihat dari fisik, dari perilaku, dan dari yang lainnya. Oke? Oke, tapi jangan lupa subscribe dulu, like dulu, komen, share, nonton sampai habis ya. Jangan lupa pencet loncengnya juga. Oke Sobat Red Farm, oke. Yang pertama begini, ini adalah burung lovebird jenis yang jantannya adalah PF Blue. Yang betinanya adalah PF Green Split Blue. Saya ambil kedua jenis ini supaya warnanya terlihat sama Sobat Red Farm ya. Supaya Sobat Red Farm bisa melihat perbedaannya. Jadi yang jantannya adalah PF Blue yang warna biru. Yang betinanya adalah PF Green Split Blue ya. Yang pertama membedakan burung lovebird betina atau jantannya adalah dilihat dari fisik. Yang pertama, betina itu secara fisik atau secara bodinya lebih besar daripada burung lovebird jantan. Oke? Nah, itu dari fisik. Nah, yang kedua kita lihat dari ciri-ciri mata ya. Kalau jantan, lingkar mata atau klepnya itu dia oval atau lonjong, Sobat Red Farm. Kalau betina, lingkar mata atau klepnya dia bulat gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat dari bagian kepala, Sobat Red Farm ya. Kalau kita lihat lagi dengan cermat, kepala jantan itu ininya agak lurus, Sobat Red Farm. Kepala jantan ya, itu dia agak lurus. Nah kalau betina dia agak melengkung. Gitu, itu perbedaan yang kita lihat dari bagian kepala. Yang keempat kita lihat ciri-ciri jantan dan betina dari bagian paruh. Kalau jantan itu paruhnya dia lebih kecil dan runcing. Gitu, itu kalau jantan. Nah kalau betina itu paruhnya tumpul, melebar dan besar. Nah gitu. Yang kelima kita melihat perbedaannya dari buntut Sobat Red Farm. Kalau jantan buntutnya itu dia di ujung buntutnya ya, dia berbentuk huruf V ya, huruf V gitu ya, atau runcing gitu tuh, huruf V kalau jantan. Nah kalau betina buntut ujungnya itu dia lebih kayak huruf U gitu, agak melengkung bawahnya. Nah itu dari buntut Sobat Red Farm. Yang keenam kita melihat dari sayap Sobat Red Farm. Sayap jantan itu nah itu tuh kayak gitu tuh, dia menyilang ya, sayapnya dia menyilang. Nah gitu menyilang. Nah kalau betina tuh cukup begini. Nah, kalau jantan jelas tuh kita melihat menyilang, kalau betina begini. Tapi pada posisi mereka kadang kan suka berkelahi nih. Walaupun jantan dan betina kadang suka berkelahi. Dalam posisi berkelahi mereka berdua jantan ataupun betina pasti menyilang kalau dalam posisi berkelahi. Makanya kita mengamatinya nggak bisa sekali melihat, harus dalam beberapa kali pantauan. Sekarang kita melihat dari perilaku mereka nangkring di tangkringan tuh. Kalau jantan Sobat Red Farm, dia pasti cenderung kakinya itu kalau nangkring di tangkringan kakinya rapet gitu, lebih rapet ya. Kalau betina kalau dia nangkring kakinya agak renggang, agak jauh gitu. Tapi ini harus kita lihat berkali-kali. Kita tidak bisa melihat ini hanya cuma sekali melihat atau dua kali melihat, oh itu nangkringnya rapet, oh itu nangkringnya renggang. Itu langsung dipastikan jantan dan betina. Tidak. Kita harus memantau ini beberapa kali, beberapa hari sambil santai kita lihat, oh yang ini selalu nangkringnya kakinya rapet. Yang ini selalu kalau nangkring kakinya renggang. Nah, itu sudah bisa membedakan. Kalau rapet itu jantan, kalau nangkringnya melebar itu betina.
Begitu. Oke Sobat Red Farm. Lanjut nomor berapa tuh ya? Saya lupa tuh ya. Berhubung betina badannya lebih besar, si jantan badannya lebih kecil. Kalau kita pegang mereka, kita pegang betina, bobotnya terasa lebih berat atau lebih terisi. Kalau kita pegang si betina. Kalau si jantan, kalau kita pegang, bobot badannya itu terasa lebih ringan. Kalau kita feeling, berasa tuh. Oh yang ini lebih berat, yang ini lebih ringan. Gitu. Kalau betina lebih berat. Kalau jantan lebih ringan. Ini ada yang bilang salah satu yang paling akurat menurut teman-teman atau para master dunia perlobetan. Supit mereka. Kalau kita pegang supit mereka, supit itu bagian bawah, Sobat Red Farm, bagian bawah burung lovebird. Kalau kita pegang supit mereka, di supit itu seperti ini. Kalau betina itu dia lebih renggang supitnya. Kalau jantan itu supitnya lebih rapat gitu. Nah menurut para ahli sih itu salah satu yang akurat supit itu. Kalau kita colok atau kita pegang, betina itu lebih renggang. Jantan itu lebih rapat gitu. Nah yang terakhir Sobat Red Farm. Yang terakhir itu kalau mereka sudah dewasa. Kalau mereka sudah dewasa mereka akan birahi. Nah di saat birahi itu akan terlihat jelas perbedaan jantan dan betina. Kalau jantan, dia birahinya selalu ngangguk-ngangguk. Kepalanya tuh selalu ngangguk-ngangguk setiap saat tuh kalau dia birahi tuh, kalau si jantan. Seperti mau ngeloloh atau mau ngeluarin makanan dari paruh ke betina tuh. Pokoknya setiap saat dia ngangguk terus gitu. Nah itu kalau jantan. Kalau betina itu dia akan agak sedikit kayak nungging gitu, kayak jongkok. Mengepak-kepakan sayapnya kebuka gitu, dia muter aja begitu terus. Itu betina kalau lagi birahi. Tapi kita juga harus amati seksama, maksudnya gini, kadang si jantan itu ngajarin betinanya seperti itu, sebentaran tuh. Ngepak-kepakin sayap muter-muter, habis itu dia manggut-manggut lagi gitu. Kalau dia begitu terus-terusan, ngepak-kepakin sayap terus setiap saat birahi seperti itu sudah dipastikan, pasti betina. Kalau jantan, ngangguk-ngangguk terus, nah, sudah dipastikan itu jantan. Tapi perbedaan ini bisa kita lihat setelah mereka dewasa, setelah mereka birahi, setelah mereka mau memasuki masa kawin. Sebenarnya ada satu cara yang bisa memastikan mereka jantan dan betina secara pasti, secara fix tidak salah. Yaitu dengan cara DNA checking. Itu hasilnya sudah pasti akurat 100%. Mereka adalah jantan atau betina. Nanti deh di video berikutnya saya akan coba kasih caranya DNA itu seperti apa sih supaya Sobat Red Farm juga tahu. Nah Sobat Red Farm, semoga video penjelasan saya tentang lovebird jantan dan betina ini berguna untuk Sobat Red Farm ya. Tapi sekali lagi diperhatikannya itu jangan hanya sekali atau dua kali. Diperhatikannya itu beberapa kali atau beberapa hari. Apabila mereka terus-terusan seperti itu, mereka sudah bisa ya ibaratnya kalau di dunia perlobetan bilang itu prediksi. Sudah bisa dipastikan prediksi jantan atau betina. Oke? Makasih ya Sobat Red Farm yang udah nonton sampai selesai video saya. Stay tune terus di Red Farm. Karena di video-video saya berikutnya masih akan banyak lagi informasi apapun tentang dunia perlobetan dan juga tentang hewan-hewan lainnya. Yang pastinya nggak kalah seru, yang pastinya nggak kalah menarik, yang pastinya nggak kalah berguna, yang pastinya informatif. Oke? Oh iya, jangan lupa follow Instagram kita di redfarm_. Jangan lupa nih sekali lagi, subscribe, like, share, komen, tekan loncengnya, tonton videonya sampai habis. Oke? Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya ya. Bye-bye Sobat Red Farm.